Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 88. Cerita dimulai, dikisahkan pada sebuah tempat yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu, dan itu adalah penjara tempat di mana para tahanan kelas atas telah ditangkap. Ketika pria berambut putih sedang berusaha membunuh seorang penjaga, terdengar seseorang yang berkata, Shogaui, sang pendiri pagoda 1000 tengkorak, seorang iblis yang memenggal ribuan kepala, lalu menggunakan ribuan kepala itu untuk membangun sebuah pagoda. Aku tahu besok hari kau akan dieksekusi oleh para petinggi, tetapi kau tetap saja menghabisi hari terakhirmu untuk membantai para penjaga dan juga semua orang yang berada di selmu. Shogaui, entah mengapa kau melakukan kekejaman yang seperti ini. Tanpa melepaskan tangannya dari seorang penjaga, Shogaui berkata, saat ini yang aku cium adalah aroma arang dan juga besi. Jadi apakah kau adalah seorang pandai besi? Tetapi apa yang kau lakukan sampai-sampai kau menyelinap ke dalam sini? Mendengar perkataannya, terlihat pria berjubah itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya. Lalu ia berkata, kau bisa tahu hanya dengan mencium aromaku, tetapi aku tidak akan memberitahumu terkecuali kau menjawab pertanyaanku. Dengan tatapan mata tanpa ekspresi, Shogaui berkata, aku sama sekali tidak bisa memahami tentang emosi dan juga perasaan. Aku dilahirkan ke dalam dunia ini tanpa mengenal suka, amarah, kesedihan, ataupun kebahagiaan. Namun aku sangat ingin mengetahuinya dengan cara membunuh. Orang berjubah itu berpikir, itu adalah keinginan yang sangat aneh, yang bahkan sangat berbeda daripada kebanyakan orang. Tetapi mengapa keinginan yang seperti itu telah berujung pada akhir yang buruk? Lalu orang itu berkata, jika itu alasannya, bukankah masih ada cara lain untuk mengetahuinya? Tetapi entah mengapa kau melakukan hal itu kepada semua orang. Terlihat Shogaui tidak langsung menjawabnya. Di saat itu ia menyadari semua kepala yang terpenggal di tangannya telah memiliki ekspresi keputusasaan dan juga rasa sakit. Kemudian Shogaui berkata, rasa sakit dan juga keputusasaan akan terlihat dengan lebih mudah ketika mereka mau mati. Di dalam menghadapi kematian, semua orang akan menunjukkan ekspresi itu. Setelah mengatakan itu, Shogaui berpikir, tetapi entah mengapa aku tetap saja tidak mengerti emosi macam apa yang benar-benar dirasakan oleh manusia ketika ia berada di ambang kematian. Sampai saat ini aku bertanya-tanya mengapa aku dilahirkan tanpa mengetahui semua emosi. Apa itu kebahagiaan, amarah, dan juga rasa sedih? Terlihat orang berjubah itu langsung menunjukkan wajah aslinya yang tidak lain adalah Aoyezi. Ia berkata, aku tidak mampu untuk memahaminya. Tetapi jika itu adalah obsesi dan juga keinginan terdalam dari dirimu, maka kau memiliki kualifikasi. Jika dirimu memang ditakdirkan untuk mati, entah mengapa kau tidak mempersembahkan tubuhmu itu untuk menempa sebuah pedang yang dibuat dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Kau akan menjadi sebuah pedang yang bahkan akan diperkuat oleh keyakinan. Di bawah sinar rembulan, Shogaui merasakan kalau ini adalah kesempatannya untuk bisa merasakan emosi itu. Kemudian setelah menerima tawaran itu, ia pun langsung pergi bersama Aoyezi untuk merasakan emosinya yang sebenarnya. Sesampainya di gubuk pandai besi, tanpa pikir panjang, Shogaui langsung melompat ke dalam kawah yang diisi oleh leburan besi yang sangat panas. Meskipun tubuhnya telah terbakar secara hidup-hidup, akan tetapi ia merasa begitu puas karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan emosi itu. Bahkan galak tawanya telah bergema di dalam gubuk, sampai-sampai siapapun yang mendengarnya pastinya merasakan kalau itu adalah tawanya seorang iblis. Di dalam kobaran api yang melahapnya, Shogaui berpikir, jadi apakah ini yang dinamakan emosi ketika berada di ambang kematian? Tetapi entah mengapa aku begitu puas daripada merasakan rasa takut ataupun kesedihan, dan ini benar-benar sangatlah luar biasa. Beberapa saat kemudian, setelah meleburnya seseorang yang dianggap sebagai iblis menjadi cairan panas, Aoyezi langsung menempanya dengan begitu kuat. Benar saja, dalam waktu yang tidak singkat, akhirnya Aoyezi ia telah berhasil menciptakan sebuah pedang yang memiliki hasrat terdalam dari sang iblis memenggal kepala. Kemudian ia memberikan sebuah nama kepada pedang itu dengan sebutan sebagai Demonic Rod.
Cerita kembali, terlihat Son Yun sangatlah marah, lalu ia berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa memiliki pedang demonikrat?" Mendengar pertanyaan itu sambil tersenyum, Master Bayangan berkata, "Entah bagaimana aku hanya beruntung untuk bisa mendapatkannya. Bukankah kau sudah tahu kalau aku memang memiliki kesukaan untuk mengkoleksi semua senjata yang sangat terkenal?" Namun Son Yun sama sekali tidak bisa menerima sebuah alasan yang seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan sebuah tekanan kepada Master Bayangan agar ia bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu Son Yun berkata, "Apakah kau sadar kalau itu adalah pedang iblis? Jadi secara harafiah kalau itu pedang terkutuk." Menanggapi amarahnya, dengan santainya Master Bayangan berkata, "Itu hanyalah sebuah pedang yang belum menemukan pemiliknya. Bagi pemilik yang terpilih, maka itu akan menjadi pedang terkenal yang sangatlah luar biasa." Bukankah kau sudah tahu ada sebuah contoh yang sangat jelas tentang hal itu, yaitu sebuah pedang iblis yang dimiliki oleh wakil pemimpin aliansi ortodok, dan dia adalah master yang sudah melampaui batasannya. Jadi bisa dikatakan salah satu dari pedang iblis yang diciptakan oleh Ouyezi telah menemukan pemiliknya. Mendengar itu, Son Yun berkata, "Dasar sialan, tetapi entah mengapa kau membawa pedang terkutuk itu dan menawarkannya kepada Mok Yongwon." Lagi dan lagi dengan santainya Master Bayangan berkata, "Aku minta maaf kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi aku berharap kalau dirimu akan mengerti." Son Yun berkata, "Dasar bajingan, apakah kau berusaha untuk menghindari pertanyaan?" Di saat itu ia telah dipenuhi dengan amarah yang bergejolak dengan sangat hebat. Bahkan siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau dia sudah bersiap untuk bertarung. Melihat itu, Master Bayangan langsung berjalan menghampiri Son Yun. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Sebenarnya sangat sulit untuk mengatakan mengapa aku membawanya. Tetapi setidaknya aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik." Sambil berbisik, ia kembali berkata, "Asal kau tahu, pedang iblis itu bisa memancing dan juga melepaskan sebuah keinginan yang paling dalam dari seseorang yang sudah menyentuhnya." Son Yun berkata, "Apa yang kau maksud? Bukankah sudah aku katakan kalau itu adalah pedang yang sangatlah berbahaya, tetapi sekarang kau ingin anak itu memegangnya secara langsung?" Master Bayangan kembali berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika dirimu memegangnya, maka kau akan bergerak dengan sendirinya bagaikan seseorang yang kerasukan. Bahkan ia akan mengeluarkan keserakahan dan juga nafsu yang selama ini sudah kau pendam. Blade King, apakah kau sama sekali tidak penasaran apakah sumpah setia yang diucapkan oleh bocah itu merupakan ketulusan ataukah kepalsuan? Tidak peduli sehebat apa sebuah bakat yang dimiliki oleh Mok Yongwon, namun tetap saja dia sama sekali tidak akan bisa untuk menahan kekuatan yang dimiliki oleh Demonicrat." Mendengar kata-katanya, terlihat Son Yun yang awalnya sangat menentang dengan memberikan pedang iblis kepada Jiong, kini langsung terdiam begitu saja. Di saat itu, Son Yun berpikir apa yang dikatakan oleh Master Bayangan ada benarnya. Oleh sebab itu, ia pun menjadi sangat penasaran apakah Jiong memang tulus untuk bergabung bersama aliansi Bumi Langit ataukah ada sesuatu yang sebenarnya ia rencanakan. Namun ketika ia melihatnya secara langsung tanpa disadari, ia pun hanya bisa menelan ludah. Ketika ia melihat pedang itu, ia pun merasakan kalau keserakahan telah muncul di hatinya. Menyadari akan hal itu, Son Yun bergumam, "Saat ini aku merasakan kalau pedang itu telah menyebarkan energi negatif yang begitu kuat. Bahkan aku merasakan hawa nafsu yang tidak terkendali dari pedang itu telah berusaha untuk bangkit meskipun aku belum menyentuhnya. Aku harus mengedarkan tenaga dalamku agar aku bisa memperkuat akal sehatku. Jika seseorang sudah tersihir oleh hasrat pedang itu, maka sebuah bencana besar akan terulang lagi seperti dulu." Dasar sialan, Master Bayangan, apakah kau sangat yakin akan hal ini kalau situasinya akan berjalan dengan sesuai rencanamu? Kemudian Master Bayangan langsung melemparkan pandangannya kepada Jiong. Ia berkata, "Aku tahu kalau dirimu sudah menunggu cukup lama, tetapi karena Blade King telah memberikan sedikit nasihatnya kepadaku, sepertinya akan begitu sulit untuk memberikan pedang itu kepadamu begitu saja. Namun setidaknya kau harus memegang pedang itu sekali saja agar hal itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga." Setelah mengatakan itu, ia berpikir, "Sekarang aku ingin tahu bagaimana jadinya anak ini setelah memegang pedang iblis. Jika dia meluapkan keserakahan dan juga hasratnya kepada faksi ortodok, maka sebuah sumpah yang baru saja ia katakan adalah kepalsuan. Tetapi jika hasratnya memang berpihak kepada kami, maka itu artinya kalau sumpah yang ia ucapkan adalah ketulusan. Jadi apa sebenarnya yang ia inginkan?" Ketika Jiong sudah berlutut di hadapan kotak kayu itu, tanpa pikir panjang ia pun langsung meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas kotak itu.
Tepat di sampingnya, Azur berkata, "Manusia, aku merasakan kalau ini adalah ki yang sangatlah familiar." Di saat itu, sebuah ki yang dilihat oleh Jiong adalah ki yang sangat mirip dengan demonic ki. Namun ki itu juga sangat mirip dengan energi spiritual yang tidak menyenangkan dari roh pendendam. Setelah merasakan ki itu, Jiong berkata, "Ini adalah demonic ki. Meskipun terasa sedikit dibuat-buat menjadi seperti ini, tetapi aku menyadari kalau dia telah memintaku untuk melepaskannya dari sarung." Azur berkata, "Apakah kau akan memilih master bayangan sebagai mastermu hanya karena pedang iblis ini? Bukankah sudah kukatakan kalau dirimu harus memilih salah satu dari 5 raja yang berada di atas panggung?" Dengan santainya Jiong berkata, "Anggap saja kalau ini hanyalah kebetulan. Sekte bayangan mereka adalah sebuah organisasi yang berurusan dengan informasi dan juga intelijen. Jadi ada kemungkinan kalau mereka telah mengetahui tentang seorang pria yang sudah membunuh kakekku." Karena Jiong sudah yakin, ia pun langsung membukanya, sehingga semua segel yang mengunci kotak itu langsung terkoyak begitu saja. Di saat itu terlihat gagang pedangnya telah membentuk sepasang tangan yang menggenggam satu sama lain sehingga membuatnya terlihat begitu unik. Tetapi di saat yang bersamaan, energi yang sama sekali tidak menyenangkan yang berasal dari pedang itu langsung menggodanya begitu saja. Sambil mengangkat pedang itu ke arah atas, Jiong berkata, "Dengan adanya demonic ki pada pedang ini, maka aku akan menyedot semua kekuatan yang ia miliki dengan menggunakan ritual pengikatan." Seketika itu juga, ledakan energi yang begitu dahsyat langsung menyebar memenuhi tempat itu sampai-sampai siapapun yang merasakannya pastinya menyadari kalau itu adalah sebuah energi yang sangatlah mengerikan. Merasakan tekanan energi itu, Son Yun bergumam, "Jadi inikah kekuatan demonic rat, sebuah pedang iblis yang sangat terkenal akan keganasannya?" Saat ini yang aku perhatikan, semua orang yang tidak bisa mengedarkan tenaga dalamnya telah kerasukan, sehingga mereka sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari pedang itu. Pada sisi yang lain, Jiong langsung melahap semua energi yang bergejolak dengan menggunakan ritual pengikatan. Akan tetapi, ia sangatlah terkejut ketika pedang itu yang mengatakan sesuatu yang seakan-akan telah berbicara kepadanya. Sambil tertawa, pedang itu berkata, "Hal ini sangatlah luar biasa. Aku telah bertemu dengan seseorang yang sepertimu. Sebuah jiwa yang sangat menarik telah datang kepadaku dengan sendirinya. Manusia, sekarang tunjukkan kepadaku apa sebenarnya keinginan tersembunyimu." Dan di saat yang bersamaan, Jiong langsung terlempar kepada sebuah tempat yang benar-benar sangatlah familiar di ingatannya, yang mana itu adalah hasrat terbesarnya. Di saat itu, Jiong telah berada di masa lalu ketika ia masih menjadi seorang anak yang mencari tanaman herbal di kaki gunung. Jiong berkata, "Aku sangat kenal dengan tempat ini karena ini adalah tempat yang sangat sering aku kunjungi. Mana mungkin aku bisa melupakannya meskipun aku memaksa ingatanku untuk melupakannya. Tetapi entah mengapa aku merasakan kalau ini terasa aneh. Namun aku tidak tahu perasaan apa yang aku rasakan. Bahkan aku merasakan kalau aku telah melupakan sesuatu yang sangat penting." Namun setelah berjalan dengan cukup jauh, Jiong langsung mengerutkan keningnya ketika melihat asap hitam yang berada di balik pegunungan. Jiong menyadari kalau ini adalah arah yang berasal dari kediamannya bersama kakeknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melemparkan tempat airnya dan berlari secepat mungkin untuk sampai ke rumahnya. Dengan wajah yang begitu panik, ia memohon kalau apa yang ia khawatirkan tidak terjadi kepada kakeknya. Sesampainya di tempat itu, ia pun merasakan hawa panas yang sangat menyengat karena rumah yang ia tinggali bersama kakek telah terbakar dengan begitu hebat. Kemudian ia pun berlari ke arah belakang untuk menuju sebuah kebun kecil yang biasanya digunakan oleh kakeknya untuk memetik obat-obatan. Namun Jiong sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika melihat kakeknya yang tergeletak di atas tanah dengan tubuh yang bersimbah dengan darah. Bahkan Jiong tidak menyangka ketika melihat sesuatu yang seharusnya di dalam tubuh telah berserakan di mana-mana. Tanpa pikir panjang, Jiong langsung berusaha untuk membangunkan kakeknya. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena kakeknya telah mati dengan tubuh yang terbelah menjadi 2 bagian. Bersama dengan kesedihan, maka niat membunuh yang begitu kuat di hatinya langsung membuncah di pikirannya. Dan di saat yang bersamaan, ingatan yang seperti itu langsung berhenti begitu saja yang seakan-akan kalau itu hanyalah sebuah kanvas. Ternyata yang menggali ingatan Jiong adalah sebuah entitas yang tidak lain adalah demonic rat. Kemudian demonic rat berkata, "Apakah itu keinginan terbesarmu? Sebuah amarah dan juga niat membunuh kepada seseorang yang sudah membunuh kakekmu? Sebuah dendam yang berdarah yang hanya bisa diobati dengan darah. Jika itu adalah keinginan terbesarmu, maka lepaskanlah sekarang juga. Kau harus mengamuk, membunuh segala sesuatu yang mencoba untuk menghalangi balas dendammu."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.